Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Bitcoin dan juga market crypto plus altcoins. Jadi ini cukup penting. Dimana yang pertama kita akan menjawab pertanyaan apakah Bitcoin bisa bertambah tinggi lagi atau naik lagi. Saat ini di area 66.300. Kita juga nanti akan bahas mungkin strategi kita nextnya bagaimana, altcoin apa yang mungkin menarik untuk dibeli. Kita coba bahas, kita akan kulik di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin kita bisa targetkan 540 likes di video kali ini. Jadi tinggal pencet tombol likes-nya aja, bantu. Dan share videonya juga untuk teman-teman yang suka market crypto, definitely. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan kita mengenai update market crypto untuk hari ini ya. Nah, kalau kita bahas market crypto secara time frame mungkin 24 jam terakhir, apa yang terjadi sih di dalam market? Yang pertama adalah meme coin still going strong, dimana kita bisa lihat dari sini ada Bonk yang mengalami kenaikan 55%, PP 42%, Shiba Inu naik 34%. Ini sempat kita bahas sebenarnya di video yang lalu, dimana kita bilang ini meme coin season. Meme coin banyak yang mengalami kenaikan. Apakah dia mengalami koreksi? Ada seperti Arweave, XLR, Theta, Sui. Sebenarnya satu hal yang cukup menarik teman-teman. Di sini Bitcoin ya. Kalau teman-teman lihat, Bitcoin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sini Bitcoin naik sekitar 6,7%. Tapi gak semua altcoin naik gitu. Hanya beberapa altcoin saja. Banyak yang mengalami koreksi juga gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya it's a good opportunity juga untuk melihat altcoin-altcoin yang memiliki fundamental kuat gitu ya. Karena yang suka kita bahas adalah sehabis fase Bitcoin lalu Ethereum mengalami kenaikan, biasanya akan naik itu adalah big caps altcoin. Jadi kita bisa prepare hal tersebut bisa terjadi ya. Kita kalau lihat secara Fear and Greed Index, di Fear and Greed Index sendiri kita sih di extreme greed ya. Jadi kita memang udah di extreme greed. Apakah ini adalah saat yang beli? Kalau teman-teman beli, menurut saya ini lebih secara short term aja gitu. Karena yang penting adalah yang kita bahas adalah harga entry kita gitu. Jadi kalau kita bahas mengenai situasi market sekarang, mungkin harga entry teman-teman pada saat beli ini akan cukup tinggi gitu. Jadi ya potensi untuk market mengalami koreksi itu cukup besar lah menurut saya gitu ya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa naik terlebih dahulu sebelum mengalami koreksi gitu. Nah, kita bahas lebih dalam. Ini dari Watcher Guru. Yang pertama adalah 11 hari lalu European Central Bank ya, dia berkata Bitcoin itu nggak ada atau bisa dikatakan fair value-nya Bitcoin itu 0 atau 0 gitu ya. Tapi ya kita bisa lihat sekarang Bitcoin reach an all time high versus the euro. Jadi Bitcoin ini sebenarnya udah all time high di beberapa negara juga ya dengan mata uang. Ya di Indonesia salah satunya gitu ya, di rupiah kita sudah all time high. Di USD sebenarnya bentar lagi ya, di beberapa exchange udah. Di sini kalau pada saat video ini dibuat, ini kita lagi tinggi-tingginya nih teman-teman. 66.200 gitu. Nanti kita bahas sedikit secara teknikalnya ya. Kita bahas dulu di sini dari Reg Capital, as is usually the case for all Bitcoin all-time highs. Jadi dia bilang ini seperti all-time highs biasanya seperti apa? Di sini the 69,000 level, which is ini adalah level all-time high-nya Bitcoin gitu ya, will figure as a key psychological inflection point. Jadi ini akan menjadi level psikologis gitu, dimana ini akan spur atau membuat orang-orang bakal mengalami FOMO yang besar. Jadi pada saat Bitcoin break all time high, nah itu mungkin orang-orang akan mulai mengalami FOMO. Orang-orang yang belum mempunyai Bitcoin, orang-orang yang belum mungkin membeli kripto, nah itu mereka udah mulai mengalami FOMO. Tapi kalau menurut saya sebenarnya FOMO-nya udah dimulai dari minggu lalu sih ya. Banyak dari teman-teman juga udah komen, saya bacain komen, banyak yang udah feel the FOMO gitu ya. Mulai dari meme coin yang pada terbang lah istilahnya, bahkan naiknya ratusan persen. Ya, kita lihat dari 7 hari terakhir, Bonk naik 200, PP naik 300%, Shiba naik 200% dan lain-lain gitu. Kita lihat juga di sini dari Reg Capital juga
basically sebenarnya kita we're still in a good track teman-teman ya. Teman-teman tahu di bulan April ya, berarti tinggal 1 bulan lagi kita akan mengalami Bitcoin halving. Bitcoin halving ini menandakan sebenarnya di mana supply Bitcoin untuk mendapatkan satu Bitcoin itu akan lebih susah ya, less is more. Jadi nanti akan cukup menarik. It should be a positive thing untuk Bitcoin karena akan menjadi lebih langka lagi, lebih susah mendapatkan Bitcoin. Jadi itu adalah satu hal yang pastinya secara historical itu membuat market mengalami kenaikan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di fasenya dari capital saat ini, sebenarnya kita ini masih di dalam pre-halving rally. Gitu ya, dimana market mulai mengalami kenaikan. Tapi satu hal yang teman-teman harus perhatikan, kita ini in a different kind of cycle ya, dimana institusi-institusi mulai masuk. Jadi ini jauh berbeda, atau bisa dikatakan mungkin cycle sebelumnya yang ini tahun 2020, 2021, 2022 ini akan sedikit ada perubahan dibandingkan siklus kita yang akan kita alami saat ini ke depannya. Bisa jadi ini nggak akan terlalu valid juga sih kalau menurut saya, karena kita bisa lihat bahwa ini di sini aja kita sudah mau break all time high. Biasanya Bitcoin itu baru break all time high ketika kita sudah halving gitu. Biasanya 2 bulan atau 3 bulan setelah halving baru kita break all time high. Tapi di siklus ini berbeda gitu ya. Ini tinggal a matter of time sih menurut saya ya. Bahkan mungkin di minggu ini Bitcoin untuk ke level 69.000 itu cukup besar gitu potensinya. Jadi definitely halving ini akan menjadi sesuatu yang important juga gitu. Ngomongin tentang halving juga, kita bahas mengenai halving. Saya ada satu video yang nanti kita mungkin lihat dulu ya mengenai video ini. Di sini videonya, nih Bitcoin halving video. Is flipping. Dropping. Race of cryptocurrencies. Coinex Pisces. Bitcoin halving. Less is more. Let's have a good time. Rise and shine. Yeah. Come on, come on, come on. Rise and shine. Bitcoin to the moon. Rise and shine. When coin enters an exchange, it's Coinex. Coinex redefines expert, listing high-quality coins. Robust security infrastructure. Where's your coin? Wah, ya jadi teman-teman lihat ini dari Coinex gitu ya. Jadi kalau Coinex ini juga salah satu exchange yang saya pakai juga di kita punya series gitu ya yang baru, yaitu adalah Crypto Journey Portfolio. Ya, salah satu yang sebenarnya kita pakai di Crypto Journey Portfolio kita, ini portfolio public kita, yang memang tujuannya sebenarnya untuk edukasi. Nanti mungkin saya akan update lagi mengenai portfolio ini di next video. Tapi mungkin kita bahas lebih dalam lagi mengenai altcoins ya teman-teman. Kalau altcoins bagaimana sih, dan kira-kira altcoins mana yang cukup menarik sih untuk yang kita beli? Definitely kalau teman-teman perhatikan seperti yang kita bahas di video yang terakhir ya, yang saya sempat bahas video terakhir. Kalau teman-teman di sini meme coin madness, saya sempat bahas favorit kripto kita untuk meme coin, bukan kita sih, tapi saya pribadi itu adalah PP yang untuk di siklus ini. Dan memang PP ini has been outperforming other meme coin. Teman-teman bisa lihat di sini PP ini naik 366%, sedangkan yang lain ini belum mengalami kenaikan. Tapi ini masih secara potensi pun menurut saya PP ini masih cukup signifikan. Karena teman-teman perhatikan misalnya PP dibandingkan dengan Shiba Inu ataupun Dogecoin, PP secara market cap itu masih di bawah Shiba Inu dan Dogecoin.
Teman-teman lihat PP ini secara market cap dia di 3 miliar dolar. Sedangkan Shiba ini di 17 miliar dolar, Dogecoin itu di 24 miliar dolar. Jadi untuk PP setara dengan Dogecoin itu masih kali 8 lagi gitu. Setara dengan Shiba mungkin bisa sekitar kali 6 deh gitu ya, kali 6. Jadi secara potensi ini masih cukup signifikan untuk PP sendiri. Ya, apakah ini adalah saat yang beli PP? Sebenarnya ya enggak juga ya, karena sudah mengalami kenaikan, tapi definitely the one to watch kalau teman-teman melihat meme coin. Ataupun meme coin yang kecil pun is also a good thing juga gitu ya. Kalau kita lihat meme coin yang lebih kecil, biasanya naiknya lebih signifikan juga, teman-teman. Kita lihat juga di sini overall. Nah, ini ya kalau kita ngomongin meme coin, ini menarik. Ini perbandingan antara PP, Doge dan juga SHIB gitu ya. Biasanya mereka ini langsung naik nih dari red dots ke green dots mengalami koreksi gitu ya. Tapi dari green dots ya, dari titik hijau ini ke titik yang warna ungu, ini langsung langsung boom naik gitu ya. Dan ini yang sedang kita alami di PP. Apakah PP akan naik terus, mungkin bisa sampai ke area daerah sini, itu mungkin bisa possible ya, seperti yang dilakukan oleh Dogecoin, seperti yang dilakukan oleh Shiba. Tapi harus diperhatikan teman-teman untuk hal ini. Yang pertama ini adalah di time frame minggu, di sini di time frame one day. Jadi ya definitely nggak akan langsung mengalami kenaikan cukup signifikan juga. Ya mungkin akan ada sedikit konsolidasi dan nggak semua pattern ini akan terulang. Tapi this is a probability juga. Ya ini secara market structure mungkin cukup mirip lah, bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Dan ini di sini dia kasih level 50 billion atau 50 miliar market cap. Saya rasa PP pun possible gitu ya. Tapi ini kalau benar-benar meme coin ini meledak. Kenapa? Karena meme coin itu mudah dicerna lah oleh retail yang baru masuk ke dalam market crypto. Nah, kita nggak akan terlalu bahas mengenai meme coin juga, tapi satu hal yang saya harus tambahin juga di sini, Vitalik ini kalau teman-teman nggak tahu siapa dia adalah founder dari Ethereum, ya salah satu co-foundernya, dan dia secara randomly dia itu tweet dari tahun 2017 mengenai PP. Gitu, jadi ya secara nggak langsung mungkin ini orang-orang yang pegang PP tambah hype lagi, gitu. Nah, itu untuk meme coin. Kita bahas sedikit mengenai kripto-kripto yang lebih ada fundamental. Saya rasa yang satu lagi yang cukup menarik gitu ya, yang harus diperhatikan adalah Cosmos Ecosystem. Ya, ini under the radar, sempat hype, tapi sekarang lagi mengalami penurunan. Rata-rata semuanya nggak terlalu performing. Jadi this is a good one untuk mungkin teman-teman bisa perhatikan. Ya, yaitu adalah dari ekosistem Cosmos. Seperti misalnya Injective, Rune, Rose, ya ada Celestia juga, tapi sini nggak kelihatan Celestia. Ataupun misalnya Kuji, seperti itu. Ini lagi pada konsolidasi juga. Ya, ini yang saya perhatikan sih ya untuk Cosmos Ecosystem. Ini mungkin yang lebih lengkapnya nih teman-teman kalau lihat. Ada Neutron, DYDX untuk DeFi-nya, ada Dimension, Celestia, XLR gitu ya. Dan beberapa kripto lain yang di sini teman-teman bisa perhatikan lah. Ya, ini juga cukup menarik karena banyak project-project dengan fundamental kuat itu berada di ekosistemnya Cosmos gitu. Next apa lagi? Next itu ada Phantom ya, dimana Phantom ini cukup menarik di kuartal 3. Dia baru aja finish beberapa event dia di ETH Denver. Jadi dia ada accomplishment dan mereka punya line up lah istilahnya ya. Di kuartal 1 ada Sonic update gitu ya, jadi tambah cepat lagi secara transaksi. Dia akan launching Phantom Bank, ada airdrop incentive, ini yang cukup baru gitu ya. Lalu ada Phantom Virtual Machine, ini sebenarnya udah cukup lama gitu ya. Ada partnership dan lain-lainnya. Makanya di sini kita lihat Phantom pun has been outperforming the market 28,8%. Tapi Phantom ini dulu ini cukup hype dan cukup bagus lah secara fundamental. Namun secara bear market mungkin dia kena pressure yang cukup besar. Tapi we'll see apakah ini adalah awal dari kebangkitan FTM. Bisa jadi gitu ya. Mungkin saya cek dulu FTM ini saat ini di ranking berapa ya. FTM itu ranking 56 ya. Kalau nggak salah dulu sempat ranking top 20, 25, 22 seperti itu. Jadi ya
cukup menarik untuk FTM sendiri untuk diperhatikan lagi nih teman-teman. Back to the watch list gitu. Nah ini mungkin kita tutup dari money rotates ya. Definitely kita lihat Bitcoin sudah, saat ini Bitcoin di level 66.000. Biasanya setelah Bitcoin mulai mengalami kenaikan, fund dari Bitcoin kemana gitu ya, money movementnya, money flownya kemana? Money flownya itu akan masuk ke dalam altcoin. Makanya tadi saya lebih bahas mengenai altcoin. Mungkin bukan meme coin, karena meme coin udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi altcoin lainnya gitu ya, yang mungkin yang belum naik, itu bisa jadi dapat traction juga. Sebenarnya ini analisa Bitcoin pun kalau kita secara time frame 4 jam gitu ya. Ini sempat saya bahas, ini garisnya pun kalau teman-teman lihat di sebelumnya di sini di video ini saya nggak gitu rubah gitu ya, dimana kita bilang untuk Bitcoin at least swap 64.000, dan memang dia swap 64.000, bahkan ini udah testing di area 66.000. We will see. Kalau dengan momentum seperti ini saya cukup optimistik lah istilahnya untuk Bitcoin, at least mungkin bisa ke 70.000 bisa terjadi nih. At least naik 70.000 terus mengalami koreksi lagi gitu. Yang saya mau adalah Bitcoin at least di area ini sebenarnya udah cukup gitu ya. Tapi kalau dia mengalami kenaikan lagi, nggak apa-apa ya. Tapi yang kita mau adalah altcoinnya juga mulai mengalami kenaikan juga gitu. Ngomong-ngomong, pas kita di part ini teman-teman, kalau teman-teman udah nonton sampai part ini, mungkin bisa komen kripto favorit teman-teman dan alasannya apa gitu ya. Jadi saya tahu juga, kita bisa baca kira-kira apa sih yang menarik juga nih untuk teman-teman. Nah, ini untuk Bitcoin, karena kita lihat kalau Bitcoin dominance ya, Bitcoin dominance-nya kemarin sempat mengalami penurunan, ini on weekend mungkin ya. Lalu kembali lagi Bitcoin mengambil dominasi lagi gitu. Yang kita mau adalah sebenarnya di sini dia akan mulai penurunan nih gitu. Ini pas nih di area kisaran area level resistance-nya. Nah, ini kita mau Bitcoin dominance ini mulai mengalami penurunan, mungkin hits resistance. Dengan seperti itu, altcoins bisa mulai performing kembali nih, seperti yang kita alami mungkin di hari Kamis sampai hari Sabtu. Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat juga sebenarnya di satu chart lagi di sini di others ya, dimana ya altcoin juga has been performing, tapi ya kita maunya altcoin ini lebih strong lagi lah gitu ya. Ini untuk others udah mulai mengalami kenaikan 30% dari akhir Februari gitu ya. Tapi ini memang di drive oleh meme coin juga sih, karena kita lihat meme coin naiknya cukup signifikan. Jadi mungkin kira-kira ini untuk video hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya, 540 likes teman-teman. Jangan lupa untuk share videonya dan komen favorit kripto teman-teman di kolom komen. And sekali lagi, thank you semua for watching, and we will see you in the next video. Bye bye.